Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Pribadi yang setia, pribadi yang rendah hati, pribadi yang senantiasa memberikan hikmat kepada setiap kita. Saya dan saudara yang memiliki kerendahan hati. Saudara, di season kedua dalam program Kasih Kristus, kami hadir kembali untuk memberkati saudara. Saudara cukup di rumah saja, kami hadir untuk memberkati, untuk memuji, menyembah Tuhan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya malam hari ini kuasa Roh Kudus menaungi setiap kita. Haleluya. Shalom burung, Tuhan memberkati. Terima kasih saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Saudara adalah pribadi-pribadi yang rendah hati, yang setia, mau bergabung bersama kami dalam program Kasih Kristus ini. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Shalom Cican, Tuhan memberkati. Haleluya. Kita angkat pujian. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku. Salam Bulisti, salam Cicang, salam Bulisti, Tuhan memberkati. Salam Dokter Eri, salam Natalia, Tuhan memberkati. Haleluya. Tak pernah. Haleluya. Salam Pak Sis, Tuhan memberkati. Glory, haleluya. Dahulu. Salam Ibu Susilowati, Tuhan memberkati. Katakan dia sanggup. Sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Salam Jenny, Tuhan memberkati. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Salam Alicia May, Tuhan memberkati. Yesus Allahku. Sekarang dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya
sanggup memulihkan hidupku. Salam Padui, Tuhan memberkati. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Salam Pak Joko Warsito, Tuhan memberkati. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Amin, haleluya. Kami percaya Engkau pribadi yang sanggup, Engkau pribadi yang sanggup, pribadi yang sanggup. Haleluya. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Amin. Lebih lagi kita katakan dengan segenap hati bahwa Dia pribadi yang sanggup, pribadi yang akan menolong saudara dan saya, yang akan melepaskan setiap ikatan-ikatan yang masih mengikat saya dan saudara. Dia Allah yang sanggup, Dia yang akan mentahirkan saya dan saudara. Dia pribadi yang akan melayakkan saya dan saudara. Haleluya. Yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidupku. Salam Aprilia, Tuhan memberkati. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan Dia sanggup. Haleluya, pribadi yang sanggup. Haleluya, Allahku yang sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup. Haleluya. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan
menyembuhkan yang menderita. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Engkau pribadi yang sanggup. Engkau pribadi yang akan terus melakukan perkara-perkara yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah kami pikir, yang tidak pernah timbul di dalam setiap hati kami. Engkau pribadi yang sanggup, pribadi yang akan menolong setiap kami, membebaskan kami dari segala persoalan masalah yang ada selama kami ada di dunia ini. Tuhan, kami percaya, kami mau lebih lagi menyembah-Mu. Kami mau katakan Engkau sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kami percaya Engkau pribadi yang sanggup. Karena Engkau sanggup, kami rindu senantiasa ada di dalam hadirat-Mu. Kami percaya Engkau pribadi yang luar biasa, yang akan mengubahkan setiap kami melalui kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Karena kami tahu Engkau sanggup melakukan segala perkara yang kami gak mampu kerjakan. Bapa, Engkau Immanuel yang menyertai kami. Engkau maha perkasa. Tangan-Mu yang maha perkasa, itulah yang akan menolong memimpin kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu. Pimpin kami, bawa kami malam hari ini memiliki kerendahan hati, supaya kami beroleh hidup yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam naungan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, urapi kami, tim PDH. Tanpa urapan-Mu kami gak bisa berbuat sesuatu apapun. Urapan-Mu yang menjadikan kami ada, yang memberi kami sanggup, yang memberi kami mampu, yang memberi kami semua karena urapan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, 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 shalom. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Allah yang sanggup, Allah yang mampu melakukan segala perkara yang saya dan dunia gak sanggup kerjakan. Dia pribadi Jehovah yang sangat luar biasa, yang menaungi saya dan saudara, yang senantiasa memelihara kehidupan saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Semua kita, damai sejahtera Allah turun atas hidup saya dan saudara, mulai malam hari ini sampai selamanya. Salam bu tentrem, Tuhan memberkati. Haleluya, Allah kita Allah yang sanggup, Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Saya kagum, saya terpesona, saya terpikat akan kedahsyatan kesanggupannya di dalam setiap aspek kehidupan saya, pertolongannya yang luar biasa yang tidak bisa saya katakan dengan kata-kata, tetapi cukup kami menyembah sebagai tanda bahwa Dia Allah yang sanggup memberi kami kemampuan, kesanggupan untuk terus menyenangkan Dia melalui pujian penyembahan. Haleluya, 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 haleluya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar tentang kasih Tuhan supaya saya dan saudara ingat. Saudara, di dalam kerendahan hati, orang yang rendah hati itu gambar dirinya pasti sehat. Orang yang rendah hati tidak akan pernah
mencuri kemuliaan Tuhan. Dia tahu bahwa segala sesuatu, seperti di season pertama tadi saya sampaikan, bahwa segala sesuatu yang kita sanggup, yang kita bisa, yang kita mampu, semuanya datangnya dari Tuhan. Tuhan yang memberi kemampuan, Tuhan yang memberi kesanggupan, Tuhan yang mengerjakan segala sesuatunya atas hidup saya dan saudara. Dan malam hari ini kita mutlak kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Kita berikan glory bagi Dia, hosana bagi Dia. Dia Allah, haleluya, Allah yang senantiasa, Allah yang cakap, senantiasa memberi pertolongan, yang menyingkapkan segala sesuatu yang terselubung. Itulah pribadimu, pribadi yang memiliki kerendahan hati. Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara dan saya pribadi yang memiliki kerendahan hati. Dia tidak pernah lupa waktu pertama kali dipanggil. Panggilan saudara dan saya, panggilan Tuhan atas saudara dan saya, maksud saya, tidak akan pernah lupa pertama kali waktu kita dipanggil. Dalam keadaan seperti apa? Mari saudara kita buka di dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai dengan 31. Saudara, saya akan bacakan. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi orang yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saudara dan saya, Allah tidak pilih orang yang pintar, orang yang kudus, orang yang suci, orang yang hebat, orang yang memiliki titel banyak. Tidak, saudara. Tuhan datang untuk orang yang berdosa. Mana ada orang yang kudus, mana ada orang suci. Kita ini ada sekarang karena dilayakkan Tuhan. Tuhan yang melayakkan. Tuhan yang melayakkan saya dan saudara. Sehingga kita boleh ada. Kita boleh panggil Abba Father. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar untuk mengingat. Seperti apa keadaan, seperti apa waktu kita dipanggil Tuhan. Saulus waktu dipanggil Tuhan dalam keadaan apa? Pembunuh dia. Pembunuh, penganiaya jemaat Allah. Orang-orang yang mau datang kepada Tuhan yang memanggil nama Yesus dibunuh, dianiaya. Saudara, seperti apa keadaan, seperti apa waktu Ria dipanggil? Tidak tahu apa-apa. Seperti season pertama dan kemarin saya saksikan. Baca Alkitab pun gak bisa. Gak ngerti tentang kebenaran. Taunya gak boleh, gak baik. Gak cukup, saudara. Patokan kita ikut Tuhan itu tentang kebenaran. Bagaimana kita menjadi pelaku kebenaran. Kebenaran hanya ada di dalam firman. Di tempat lain gak ada. Ayat 29, supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus saya dan saudara. Ingat, saudara. Ia membenarkan. Terus, Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus saya dan saudara. Inilah kebenarannya. Terus, karena itu seperti ada tertulis,
Barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Di dalam Yesus, kalaupun kita mau bermegah, kita katakan semua karena kasih karunia Tuhan. Kalaupun kita mampu, kita sanggup, kita bisa, semua karena kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang membuat kita sanggup, bisa, mampu, cakap. Semua karena kuasa Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini firman Tuhan mengatakan supaya di ayat 26 dikatakan Tuhan, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Terus, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, saudara dan saya yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Maksudnya orang yang berhikmat menurut dunia. Hikmat dunia, bukan hikmat Allah. Orang yang bodoh menurut dunia dipilih Allah, berarti cakap karena didandani Allah, diperlengkapi Allah. Allah yang memperlengkapi saya dan saudara. Kita nggak usah minder. Makanya di season pertama tadi, saudara, maksud saya katakan gambar diri kita harus pulih supaya kita mengerti, supaya kita memiliki kerendahan hati. Kalau gambar diri orang nggak pulih, saudara, nggak akan pernah bisa memiliki kerendahan hati. Gambar diri harus sehat di dalam Jesus Christ. Terus, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Saudara dan saya, mari kita belajar dari 1 Korintus 1 dari ayat 26 sampai 31 ini. Dan yang tidak terpandang, kata firman Tuhan, bagi dunia dipilih Allah. Saudara yang dikasih, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah. Yang tidak terpandang dan tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saudara dan saya, Allah itu unik memilih sesuatu yang tidak dunia anggap. Makanya saudara, sekali lagi, di dalam setiap saya pelayanan, saya selalu minta Roh Kudus untuk memulihkan gambar diri pribadi orang yang saya layani. Pribadi lepas pribadi yang Tuhan berikan untuk dilayani. Saya minta Tuhan pulihkan gambar diri orang-orang ini. Pulihkan gambar diri mereka. Supaya mereka bisa mengerti, memahami dari setiap kalimat yang akan kami sampaikan melalui hikmat-Mu, Roh Kudus. Supaya apa? Lawan bicara kita, orang yang kita mentori itu mudeng, saudara. Memahami saat gambar diri orang rusak, mau dikatakan sesuatu kata-kata yang seperti apapun, lembut, seperti nggak akan pernah mengerti. Dia pasti akan memberontak. Makanya gambar diri orang itu harus pulih. Mungkin di waktu kecil dia dikata-katai sesuatu yang negatif, sehingga semuanya tersimpan rapi dalam mindsetnya sampai berakar, sehingga dia selalu menganggap bahwa dirinya itu orang yang tidak bisa apa-apa. Berapa banyak iblis menipu, berapa banyak orang-orang ditipu oleh setan, oleh iblis, roh-roh jahat, yang mengatakan lu gak bisa apa-apa, lu orang bodoh, bla bla bla, banyak lagi.
Setelah kita layani segambar diri pulih, saya katakan tidak ada satupun yang bisa mempermainkanmu apalagi merendahkanmu. Allah Immanuel menyertaimu. Jesus Christ yang akan memimpin, menolong, memampukanmu menghadapi hari-harimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, salam Bapak Sutrimo, Tuhan memberkati, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, gambar diri harus pulih, gambar diri kudu sehat. Supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Gak boleh, saudara. Wong kuasa itu kuasa Dia, Yesus Tuhan. Apa yang mau kita megahkan? Kalau Dia punya mau, dalam hitungan detik semua habis, saudara. Kalau Dia izinkan, Dia punya mau, punya kehendak. Wah, kemarin gagah kok sekarang saya dengar masuk HCU dirawat. Lah, kemarin itu nggak ada apa-apa loh. Kok sekarang katanya begini begitu. Tidak ada satupun yang bisa bermegah. Firman-Nya mengatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah ialah ia bermegah di dalam Yesus, di dalam Tuhan. Katakan, ini semua karena pekerjaan Roh Kudus. Ibu sembuh karena Roh Kudus mengurapi. Darah Yesus mengalir, bilurnya menyembuhkan. Yesus Tuhan semakin ditinggikan, kita semakin kecil, Dia semakin besar. Semakin besarlah Tuhan, karena Dia layak. Saudara dan saya, kita diberi teladan seorang anak Allah, Jesus Christ, yang 100% adalah pribadi Allah, pribadi roh, yang rela turun ke dunia menjadi manusia 100% buat saya dan saudara. Dia merendahkan diri sedemikian rupa, dan di dunia ini tidak ada kerendahan hati yang dimiliki seperti Tuhan Yesus. Kita ini semua sedang belajar berjuang bagaimana cara hidup yang berkenan. Saudara yang dikasihi Tuhan, teman-teman yang selalu ikut dalam kita pelayanan ya, yang streaming malam hari ini juga. Salam Pradipta, Tuhan memberkati. Maaf, salah saudara yang di. Salam Mbak Ade ya, Tuhan memberkati. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya terkadang aneh-aneh. Pribadi lepas pribadi yang dipertemukan Tuhan kepada kami. Dia gimana Bu? Ada apa Bu? Dengan dia. Memangnya saya bilang koyo tekoning dukun aja. Saudara dan saya, kalau Tuhan berkehendak, baru kita tahu. Kalau Tuhan izinkan, baru kita mengerti ada apa, kenapa. Kalau tidak, bagaimana kita bisa tahu? Dia yang maha kuasa, yang punya kuasa. Dia yang memiliki otoritas kuasa. Dia yang maha kuat, yang maha sanggup, yang maha mampu, yang memberi kita hidup. Dia mampu dalam segala sesuatu karena Dia maha kuasa, maha tahu, maha hadir. Dan saya berkata terima kasih Roh Kudus buat urapanmu malam ini, buat kehadiranmu, buat perkenananmu, buat kasihmu kepada kami tim PDH.
beserta setiap saudara dan saudari kami yang streaming malam hari ini. Segala puji hormat bagi Roh Kudus, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu tepat pada waktunya. Amin. Saudara, mari kita belajar seperti tadi di dalam Yesaya 6 yang sudah saya sampaikan dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kita mau bahas di ayat yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya sungguh indah malam hari ini. Kita terus belajar tentang firman Tuhan hari lepas hari, supaya kita mengenal pribadi Dia dengan benar. Bukan dengan baik, tapi dengan benar, saudara. Yesaya 6. Di ayat yang kedua yang tadi sudah saya sampaikan, Tuhan menghendaki supaya saya dan saudara seperti ini, saudara. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka. 2 sayap dipakai untuk menutup kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Yang artinya supaya saudara dan saya, 2 sayap dipakai untuk muka supaya saya dan saudara senantiasa memberi kemuliaan kepada Tuhan. Tidak curi kemuliaan Tuhan. Jangan sampai dan pernah kita mencuri kemuliaan Tuhan. Saya pribadi berjuang terus, saudara. Saya menyadari 100% bahwa semua yang kita lakukan karena kuasa Tuhan. Semua karena kehendak Tuhan. Menyadari sepenuhnya semua karena urapan Tuhan. Saya sampai bilang, saudara, kalau bukan lagu yang Tuhan mau, bukan saat kita live seperti ini, contohnya di season pertama, saya sampai gak bisa nyanyi. Kalau bukan lagu itu yang Roh Kudus mau untuk kita nyanyikan, waduh berat sekali, saudara. Saya sampai saya bilang, saya mengerti. Ampuni kami, ajar kami terus belajar. Mengerti yang Engkau suka, yang Engkau mau saat ini. Mungkin pujian tadi waktu saya nyanyikan beberapa waktu lalu, iya itu yang Roh Kudus mau. Tapi hari ini Dia nggak mau. Dia mau yang lain. Saudara dan saya mulai terus belajar peka. Saya selalu bilang, loh tim saya ini Bu Ana tahu sekali, saudara. Saya selalu bilang, nek bukan pujian yang Roh Kudus mau, ndak akan ada suara yang bisa keluar dari mulut ini. Berat sekali, dipaksakan pun nggak bisa. Wong nggak dipaksakan udah compreng suaranya kok. Benar, saudara, saya mengakui semua karena kasih-Mu, Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kehendak-Mu, rencana-Mu. Roh Kudus. Menyadari. Jangan pernah mencuri kemuliaan Dia, saudara. Dia yang layak terima kemuliaan, pujian, hormat. Dia yang layak diagung-agungkan, dimasyurkan, ditinggikan, dipujikan. Seperti firman Tuhan yang kemarin, Yohanes berkata, biarlah Dia semakin besar, saya semakin kecil. Dia semakin tinggi, saudara semakin besar. Menjulang tinggi, kita semakin kecil. Dikatakan, saudara, bukan sekali-kali saya. Bukan sekali-kali saya tidak bisa menafsirkan mimpi. Tapi ada Allah yang akan menafsirkan, Allah yang Maha Kuasa.
Dikatakan itu sama Daniel. Bukan saya tidak bisa apa-apa. Tuhan, Allah yang kita sembah yang harus menerima pengagungan. Saudara dan saya, kalau kita benar memiliki kerendahan hati, saudara akan bertahan selama-lamanya. Akan dipakai Tuhan selama-lamanya. Gak musiman. Tadi pagi kita berbicara dengan hambanya. Dia seorang hamba Tuhan, dokter dari Filipina. Saya katakan seperti ini. Kalau kita mau dipakai Tuhan selama-lamanya, sampai tutup usia, sampai dia datang kedua kali menjemput saya dan saudara, miliki kerendahan hati. Tutup mukamu, beri kemuliaan kepada Tuhan. Jangan pernah curi kemuliaan sedikit pun. Loh, yang mencuri kemuliaan yang tidak itu ketahuan, saudara. Tidak akan pernah ada urapan Roh Kudus. Mungkin di awal-awal masih. Seperti Saul menganggap dirinya masih diurapi. Padahal Roh Allah sudah meninggalkan dia. Gak menyadari. Saudara, karunia ada. Kuasa sudah gak ada. Melayani masih bisa, lab masih bisa. Masih bisa melayani, mendoakan orang, pimpin doa, khotbah di mana, masih bisa. Tapi tidak ada kuasa saat kita curi kemuliaan Tuhan. Jangan buat hati dia terluka, saudara. Jangan buat pribadi Roh Kudus menangis. Jangan izinkan. Jangan sampai biarkan melukai hati dia. Jangan lukai dia. Di dalam setiap ibadah saat saya khotbah dimanapun, saudara, saya berkata, jangan lukai dia. Jadikan dia raja. Ini pesta dia punya. Biarkan dia bebas beracara. Izinkan dia menjangkau hatimu sampai ke relung paling dalam. Saudara dan saya, saat kita bebaskan dia bekerja, dia pemilik tunggal, penguasa tunggal. Dia yang pegang kendali. Dia raja, King of Kings. Saudara dan saya akan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Jangan biarkan dia terluka, saudara. Mari belajar memiliki kerendahan hati. Dan dua sayap dipakai untuk menutupi kaki. Katakan. Kalau sudah kita mulai katakan. Bukan saya, sekali-kali bukan saya. Roh Kudus. Roh Kudus yang melakukan semua itu. Roh Kudus yang menyembuhkanmu. Darah Kristus yang mengalir menyembuhkan tubuhmu yang lemah tadi, yang sakit. Saya percaya malam hari ini, setiap kita yang mengalami kelemahan tubuh yang berbeban berat apapun itu, saudara, mungkin saudara masih begitu ketakutan. Berita-berita di luar sana mengenai pandemi COVID-19 terancam kehidupan saudara, ekonomi saudara secara otomatis terpengaruh. Tapi percaya, saudara, percaya mulai malam hari ini Roh Tuhan mengurapi saudara dan saya. Malam hari ini saudara cukup di tempat saudara, di rumah saja. Roh Allah yang akan mengunjungi saudara, mengurapi saudara karena dia pribadi yang maha hadir. Saudara tinggal berkata, engkau Raja Roh Kudus. Engkau bebas bekerja atas hidupku. Dia akan mengerjakan sesuatu yang saudara gak pernah pikirkan. Yang gak pernah saudara lihat dan timbul di dalam hati. Dia Allah yang hebat.
Saat kita melayani, dua sayap dipakai untuk menutup kaki. Jangan pernah tinggalkan jejak. Seperti orang yang melakukan pencurian itu loh saudara. Nggak meninggalkan jejak, demikian hendaknya kita. Katakan, bukan saya ndak bisa apa-apa. Roh Kudus yang melakukan. Ini loh firman-Nya. Daniel mengatakan sekali-kali bukan saya. Bukankah Allah semesta alam, Jesus Christ, yang akan mengartikan mimpi Tuanku? Saudara dan saya, mari kita belajar dari pribadi yang memiliki kerendahan hati. Pribadi ini berkata, membuka tali kasutnya pun aku nggak layak. Yohanes Pembaptis mengatakan, biasa aku ini hanya dipakai membuka jalan bagi Sang Mesias, tapi aku bukan Mesias. Amin, haleluya. Saudara dan saya bukan Jesus. Semua yang saudara dan saya kerjakan, kuasanya Dia. Jangan dibolak-balik, saudara. Dua sayap lagi dipakai untuk melayang-layang. Saudara dan saya, mari tinggal di dalam kebenaran. Saudara akan senantiasa mengalami kehidupan yang penuh dengan damai. Selalu mengalami kasih kuasa Tuhan. Hari lepas hari selalu baru. Hari lepas hari selalu mengalami cintanya Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bersukacita. Saudara yang dikasih Tuhan, gak ada untungnya kalau saya dan saudara itu mencuri kemuliaan. Gak ada untungnya saudara mengatakan itu kalau tidak saya layani kan tidak bisa. Waduh, hebat kali. Apa saudara ingin mengulangi seperti yang Adam lakukan? Adam ingin mencoba menyamai Tuhan. Sombong saudara. Dosa pertama bukan saat Adam makan buah, tapi saat dia ingin tahu. Dia ingin menyamai Tuhan. Tuhan Allah. Apakah kita ingin menyamai Tuhan? Mari kita katakan, kalau saya bisa itu semua karena kuasa Tuhan. Sekali-kali bukan saya, tapi kuasanya yang menolong memampukan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari pribadi Jesus sendiri, yang begitu memberi kita teladan yang luar biasa. Dia anak raja, mau lahir di kandang domba, bukan di istana. Dia mau menjadi anak seorang tukang kayu, bukan pekerjaan terhormat, biasa saja. Dia nggak milih aku lahir menjadi anak profesor, anak dokter, anak konglomerat, anak orang yang kaya konglomerat. Enggak, saudara. Dia rela jadi anak tukang kayu. Itu satu teladan, dia memiliki pribadi yang teramat sangat rendah hati. Dan kalau kita ini murid, kenapa kita nggak contoh teladannya itu? Kenapa nggak kita terapkan dalam hidup saya dan saudara? Kenapa saudara? Kenapa kita masih mengeraskan hati menganggap kita bisa? Nggak akan bisa, saudara. Kita akan baca di dalam Lukas 1 ayat 52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Amin. Dia meninggikan orang-orang yang rendah, yang tinggal di dalam Dia, yang menganggap dirinya, yang tahu diri, yang dirinya dia, semua karena anugerah. Semua karena anugerah. Dia selalu mengatakan semua karena anugerah, saudara. Dia selalu mengatakan, kita menyadari kalau kita
merendahkan hati di hadapan Tuhan, Dia akan meninggikan saya dan saudara. Kita baca di dalam Lukas 14 ayat yang ke-11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan serendah mungkin, saudara. Biar saya dan saudara ditinggikan. Kita mau buat kuasa-kuasa kegelapan. Apa, saudara? Kecangar. Kita akan buat kuasa kegelapan tertipu. Kuasa kegelapan kecewa. Apa bahasa? Kecangar itu apa? Saudara, kita akan buat kuasa kegelapan gak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semua kompak katakan kanan kirimu, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Mas Bagas bilang be saya, Buria, rendahkan diri sing banter. Buria, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin, haleluya. Harus seperti itu. Kita semua harus rendahkan diri. Tim PDA harus rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus menyadari, saudara, Mas Bagas itu kalau ngomong itu lucu. Jadi saya kayak kudu guyu, saudara. Maaf, kayak ketawa gitu loh saya. Saya itu, saudara, ayo ngajar semua, rendahkan diri, rendahkan diri. Siapapun saudara, apapun pangkatmu, gelarmu, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Biar ditinggikan. Loh, kita diajar Tuhan untuk menjadi kepala dan bukan ekor kok. Terus naik dan tidak pernah turun. Tuhan mengajar kita supaya kita berkelimpahan, saudara. Amin. Amin. Dia nggak ingin, saudara, kita berkekurangan. Tujuan Dia kan itu, saudara, supaya saya dan saudara tinggal di dalam kasih karunia. Mari kita menyadari bahwa Allah yang kita sembah Allah yang maha besar. Kalau saudara dan saya menyadari, salam Ibu. Oh maaf, enggak. Saya kok lihat sesuatu. Enggak ya, maaf saudara. Tuh, saking semangatnya. Saudara, kalau kita menyadari Allah yang kita sembah, Allah yang maha besar, saudara dan saya akan mengatakan, Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Dia Allah yang maha besar, yang sangat merindukan, karena Dia nggak bisa memuji dirinya sendiri. Makanya Tuhan rindu kita, murid-murid ini, saudara, memiliki kerendahan hati, utusan-utusan Allah kita ini. Firman yang kemarin tanggal 15 tentang kerendahan, kita ini utusan-utusan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar di dalam Keluaran 18 ayat 11. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Dengar, Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Mesir karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Saudara dan saya, Tuhan tidak di pihak orang yang angkuh. Tuhan tidak bisa bekerja bertahta di hati orang yang angkuh. Karena Dia pribadi yang rendah hati. Dia hanya akan bertahta, membela, menolong, menyelamatkan orang-orang yang mau memiliki kerendahan hati. Yang mau merendahkan diri di hadapan Dia. Amin. Haleluya. Saudara dan saya, mari saudara, kita terus katakan kepada saudara kita pada tim, rendah hati. Rendah hati, semua kita rendah hati. Tidak ada waktunya lagi untuk meninggikan diri. Eman-eman, saudara. Eman-eman. Saudara, karena Allah akan merendahkan orang yang angkuh. Mari kita buka, saudara, di dalam Ayub 22 ayat 29. Ini firman Tuhan. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh. Terus,
Tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala, artinya yang rendah hati. Allah merendahkan orang yang angkuh. Lah makanya kok pada seneng jadi angkuh sampai berakar. Sombong kok sampai berakar. Apa gelarmu? Siapa dia? Sekolah teologi di mana? Pelayanan di sana sebagai apa? Kenyang ria, saudara. Tidak saya jawab, diam saja. Tapi endingnya, akhirnya kita jadi partner. Shalom, haleluya. Kita jadi partnernya, sama-sama jadi jongos ya Tuhan. Kalau dijawab waktu itu, Tuhan gak akan berperkara. Ada pertanyaan yang harus tidak kita jawab, ada yang harus kita jawab. Tuhan yang mengajar kita, saudara. Saya katakan Tuhan terima kasih. Saudara tahu, setiap habis live, nanti kadang sampai tengah malam, 11:30, tim PDH pulang ke rumah, dari rumah kami ke rumah masing-masing menuju tempat masing-masing. Saudara, padahal ya saya itu rindu, apa tidur semua di sini? Karena apa rindu? Nanti itu saya tidak tidur, saudara. Apa? Nyembah Tuhan. Wah, ribet saya terus nyembah terus, saudara. Karena apa? Tuhan baik. Nggak, kalau dikatakan nggak lelah itu buram bilang, Mbak Ria ini kemarin kan saudara saya, kok kemarin kok lupa setelah saya evaluasi. Apa yang dikatakan buram sama keluarga bilang, Mbak Ria iki kok kayak ada yang memberi, yang menggaji sampai sebegitunya ya. Keluarganya ini ngerasani saya, tapi dikandak ke saya. Memang saudara, gajian saya sama saudara kalau kita pelayan dari Tuhan yang berkesinambungan dari setiap detik. Kalau saudara kerja sama pribadi yang namanya manusia, bayarannya itu ada waktunya. Tapi kalau sama Tuhan setiap detik, gak diizinkan lewat. Digaji, dikasih upah setiap detiknya, saudara. Saya katakan sama Buram, iya Bu, Tuhan yang memberi saya gaji. Upah saya itu setiap detik, setiap waktunya. Tuhan memberi kepada, makanya saya terus ada tanggung jawab di hati ini loh Tuhan. Saudara, saya selalu katakan ada tanggung jawab. Saya bilang, nanti saudara, kalau COVID-19 sudah berlalu semuanya, sudah kembali beraktivitas. Saya juga bilang, Mbak Tim, kita tetap streaming ya. Kita tetap yang sudah ada, yang Tuhan sudah buka, jangan pernah kita tutup. Tuhan buka, tidak ada satu yang bisa tutup. Yesus Tuhan yang berkuasa. Tangannya maha kuat. Kalau kita angkuh, kita meninggikan diri, Dia akan merendahkan kita, saudara. Saudara, saya bangga punya Tuhan seperti Dia. Makanya saya rindu saudara-saudara kita yang belum datang kepada Tuhan. Kita tangisi rame-rame, saudara. Tangisan korporat. Ayo bareng-bareng nangisi. Supaya mereka juga mengalami cintanya Tuhan. Enak hidup bersama Tuhan. Tadi saya sama anak-anak dan ibu saya kandung. Saya terus, saudara, bersaksi tentang kasih Tuhan. Kasihnya yang besar. Saudara, besok kita akan terus sampaikan kerendahan hati. Banyak hal-hal yang harus kita bahas. Supaya saudara dan saya mengalami kasih Tuhan. Biar tangkap langit dibukakan. Biar semua peredaran darah kita lancar, saudara. Biar semua sumbatan-sumbatan yang ada di dalam hidup kita terbuka semua. Bundelan-bundelan, apa bahasa Indonesia nih? Ikatan-ikatan itu, saudara, dibukakan Tuhan. Saudara, saya rindu sebagai hamba Allah. Biar melalui pandemi COVID-19, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Adalah baik meninggikan Dia. Mari kita tinggikan Dia. Saya akan berdoa.
Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kuasa-Mu bekerja. Kami rindu urapan-Mu lebih lagi. Saat ini kami mau beristirahat, menikmati kasih Tuhan. Di dalam malam ini Tuhan, kami rindu Kau memberkati saudara-saudara kami yang setia streaming di season pertama maupun 2. Dan kami percaya kuasa-Mu bekerja. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian saudara. Saudara selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Saya percaya malam hari ini saya dan saudara akan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Karena itulah kunci bagaimana kita tahu bahwa Allah yang kita sembah maha besar, maha hadir. Dia pribadi yang hidup yang akan menolong saya dan saudara. Amin, haleluya. Kita akan berjumpa lagi besok di pukul 17.00. Ayo pujikan Dia sanggup. Di 17.00 dan 20.00 kita percaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Hormat bagi Raja di atas segala raja, Jesus Christ. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan. Percaya Dia Allah yang sanggup. Haleluya. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, saudara. Dia yang akan meninggikan saudara dan saya. Promosi datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Haleluya, Tuhan memberkati. Yang menderita, Yesus sanggup memulihkan hidupku. Katakan Yesus sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Yesus sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan hidupku. Amin, haleluya. Saudara, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.